Film ini menceritakan tentang keluarga kecil, yang baru saja pindah ke rumah baru di suatu tempat. Usut punya usut mereka pindah dikarenakan masalah ekonomi. Namun di tempat itu putri mereka mulai berperilaku aneh, yang dimana tanpa mereka sadari putri mereka sudah dikendalikan serangga parasit. Bagaimanakah perjuangan ibunya untuk menyelamatkan putrinya? Kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan diperlihatkannya keluarga kecil, yang bernama Beth, Jackson, dan putri mereka Maggie. Seperti yang sudah saya jelaskan dari awal, mereka pindah karena suatu alasan. Di sana mereka datang ke sebuah rumah yang melelang barang-barang bekas. Maggie yang melihat boneka beruang kecil teratrik, dan ingin membelinya. Namun anehnya saat ditanya harga, pemilik toko malah memberikan boneka itu secara gratis untuk Maggie. Maggie pun memberikan bonekanya nama Ricky. Setelah itu mereka akhirnya pergi ke taman bermain. Di sana Beth dan Jack sedang asik mengobrol tentang masa depan putri mereka nanti. Namun tanpa mereka sadari Maggie pergi ke hutan dan bermain bersama bonekanya. Akan tetapi saat Maggie memperhatikan bonekanya tersebut, terlihat bahwa perut boneka itu bergerak-gerak, seperti ada sesuatu di dalamnya. Lalu scenes pun beralih ke pria tua yang memberikan boneka itu kepada Maggie. Di sana tampak seorang wanita yang tubuhnya habis digerogoti parasit. Lalu tiba-tiba, Beth dan Jack pun bergegas menemui putrinya. Di sana mereka menemukan bahwa putri mereka sudah tak sadarkan diri, dengan kondisi mulut berdarah. Scenes beralih lagi kepada pria tua itu. Di sana dia terlihat menembak wanita itu. Dan film The Nest pun dimulai. Setelah 6 minggu kejadian itu, tingkah dan perilaku Maggie mulai aneh. Dia lebih cenderung penyendiri, dan tidak mau lepas dari bonekanya. Kita juga diperlihatkan pengasuh Maggie yang bernama Marissa. Di sisi lain Beth dan Jack sedang membicarakan tentang perubahan sikap putri mereka. Beth juga menjelaskan bahwa akhir-akhir ini Maggie sering mengeluh sakit perut. Beth berpikir untuk membawa putrinya ke dokter untuk diperiksa. Namun Jack menolak dan berpikir bahwa Maggie hanya merasa cemas dan trauma saja dengan kejadian yang menimpanya waktu itu. Singkat cerita, guru Maggie yang bernama Mr. Taylor juga menanyakan tentang apa yang terjadi kepada Beth. Beth menjelaskan bahwa ia juga merasa heran kepada putrinya yang sekarang lebih terikat dengannya dan bonekanya Ricky. Taylor menjelaskan bahwa mungkin Maggie mengidap kecemasan berlebihan, yang dimana Maggie akan merasa takut sendirian. Taylor berpikir bahwa bonekanya Ricky yang bisa membuat Maggie nyaman. Setelah mendengar itu Beth kembali mengurungkan niatnya, untuk membawa putrinya ke dokter. Taylor menyarankan agar Beth selalu ada untuk Maggie. Pada malam hari, Maggie terbangun dan mengobrol dengan Ricky bonekanya. Setelah itu secara diam-diam Maggie pergi keluar rumah bersama bonekanya. Yang ternyata Maggie pergi menemui ayahnya di tempat kerjanya. Di sana Jack yang melihat putrinya merasa heran kenapa Maggie pergi keluar malam-malam. Dengan kata maaf Maggie menodongkan bonekanya ke ayahnya. Lalu tiba-tiba Jack pun diserang sesuatu. Keesokan harinya Maggie terlihat senang. Tak lama Beth mendapatkan telepon dari seseorang, yang memintanya datang untuk interview kerja. Mendengar kabar itu Beth sangat gembira. Namun Maggie terlihat murung mendengar kabar ibunya akan pergi, dan meminta agar Beth tidak meninggalkannya. Saat Beth pergi ke tempat kerja Jack di sana dia melihat cairan hitam di lantai. Beth berpikir mungkin itu hanyalah kebocorannya atap saja. Pada malam harinya, Beth sedang mengobrol dengan Jack. Namun Beth tidak menyadari bahwa suaminya sekarang sudah dirasuki parasit. Sedangkan di sisi lain Maggie sedang berbicara dengan Ricky, namun bedanya parasit itu yang bicara. Singkat cerita esok pagi pun tiba. Beth yang tidak tahu apa-apa seperti biasa menjalani aktivitasnya. Namun saat dia menuruni tangga, Beth tidak menyadari bahwa boneka Ricky sudah berada tepat di pijikannya. Yang dimana di dalam boneka tersebut sudah ada parasit yang siap menyengatnya. Akhirnya Beth tidak sengaja menginjak boneka itu, yang dimana membuat Beth terjatuh dan terbentur tak sadarkan diri. Saat Beth terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di kamarnya. Beth pun menanyakan kenapa dia berada di rumah bukannya di rumah sakit. Namun Jack yang sudah dikendalikan parasit, berbohong kepada Beth, yang dimana dia mengatakan bahwa Beth tak sadarkan diri saat di rumah sakit. Beth yang tidak tahu apa-apa, iya-iya aja sama apa yang suaminya ucapkan. Mereka juga memberikan sebuah obat kepada Beth,
yang dimana itu adalah obat yang mereka buat, agar Beth tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Keesokan harinya, Mr. Taylor menelpon Jack, dia diminta untuk datang ke sekolah. Saat mengangkat telepon ternyata di sana sudah ada pengasuh Maggie yaitu Marissa. Yang dimana ternyata sekarang Marissa juga sudah dikendalikan parasit. Jack pun pergi ke sekolah untuk menemui guru Maggie sambil membawa Ricky. Di sana guru Maggie bertanya tentang masalah yang terjadi kepada Maggie. Karena Maggie sudah berhari-hari tak masuk sekolah. Jack menjelaskan bahwa Maggie sedang merawat ibunya yang sedang sakit. Namun tiba-tiba, Jack menghantamkan kepala Taylor ke meja, yang dimana Taylor akan dijadikan anggota parasit baru oleh Jack. Dan benar saja Taylor pun harus kehilangan kesadarannya. Singkat cerita Beth terbangun dan mencoba mencari handphonenya. Di sana Maggie datang dan membawakan buku gambaran. Beth pun melihat-lihat gambar yang Maggie buat. Beth sangat terkejut melihat gambar makhluk aneh di buku Maggie. Saat Beth bertanya, Maggie tidak menjawabnya. Tak lama Jack datang menemui Beth. Di sana Beth meminta bahwa dia ingin keluar untuk pergi ke dokter. Namun Jack melarang Beth untuk tetap beristirahat di rumah saja. Setelah itu, Maggie mengatakan bahwa Ricky akan tidur bersama Beth malam ini. Beth pun semakin heran dengan sikap anaknya itu. Pada saat malam hari, waktu Beth tertidur, Beth tidak menyadari bahwa serangga parasit itu sudah keluar dari bonekanya. Di sini barulah kita diperlihatkan wujud serangga parasit, yang selama ini mengendalikan keluarga Beth. Parasit itu pun mulai mendekati Beth, namun tiba-tiba Maggie yang merasa belum siap. Jack yang mendengar itu langsung menamparkan Maggie. Akan tetapi sebelum parasit itu masuk, Beth terbangun lebih dulu. Beth pun berusaha meminta bantuan kepada Jack, namun apa daya semua itu memanglah rencana para parasit itu. Yang dimana mereka berencana untuk membuahi tubuh Beth, untuk menyimpan telur-telur mereka. Jack pun datang ke sana melihat Beth yang sedang panik. Karena Beth tidak bisa diam, Jack pun langsung menamparkan Beth. Tak lama Maggie pun datang mengambil Ricky kembali, yang sudah dirobek oleh Beth. Di sisi lain serangga parasit itu terlihat berkeliaran. Melihat boneka kesayangannya, Beth pun memperbaikinya, dan untuk sekarang Beth berubah pikiran dan ingin ibunya cepat menjadi sepertinya. Beth yang masih syok pergi turun ke bawah. Di sana tanpa sengaja dia melihat mulut Marissa dan Jack, yang diisi oleh serangga parasit yang ia lihat. Melihat itu Beth sangat terkejut, dan langsung mengusir Marissa. Namun Marissa malah ngelunjak dan ingin menggantikan posisi Beth. Karena merasa curiga, Beth juga mengusir Jack keluar dari rumahnya. Pada malam hari, Beth melihat Maggie yang sedang membawa boneka-bonekanya ke suatu tempat. Melihat itu Beth pun mencoba mengikuti putrinya itu. Akhirnya Beth sampai di suatu tempat yang penuh dengan boneka. Beth juga dikejutkan dengan Maggie yang terlihat menyeramkan. Tanpa dia sadari Jack sudah berada di belakangnya dan memukulnya. Saat Beth terbangun dia sudah diikat. Di sana Jack dan Marissa menyuntikkan sesuatu kepadanya. Saat Beth tersadar dia sudah tergulai lemas dan hampir kehilangan kewarasannya. Maggie pun mengajak Beth untuk pergi mandi. Namun sebelum itu Maggie meminta Beth untuk meminum obatnya. Setelah minum obat itu, Beth seperti orang yang sedang mabuk dan tak bisa mengendalikan dirinya. Beth pun ditempatkan di kamar mandi bersama Ricky. Dan tak lama, makhluk itu pun keluar. Beth pun harus menjadi korban parasit itu. Namun Maggie terlihat sangat senang melihat parasit itu berhasil memasuki tubuh ibunya. Setelah kejadian itu, kita diperlihatkan keluarga parasit, yaitu Jack, Marissa, Taylor dan Maggie. Di sana terlihat mereka sedang menjahit boneka-boneka. Maggie pun pergi ke suatu tempat, yang dimana Maggie pergi ke tempat yang sama, yang Beth kunjungi. Yang ternyata sekarang tubuh Beth sudah dipenuhi oleh telur-telur parasit. Yang dimana sekarang dia bertugas untuk memberikan telur-telur kepada setiap boneka. Di sisi lain ternyata, Jack sedang melelang barang-barang bekas, termasuk boneka Ricky. Di sana terlihat ada bocil yang tertarik dengan Ricky. Dan Beth pun harus hidup bagaikan mati, selamanya. Dan film The Nest pun selesai. Kesimpulan dari film ini yang bisa saya ambil adalah, jangan beli boneka beruang atau boneka apapun hehe. Takutnya ada serangga parasit di dalamnya. Mohon maaf jika ada salah kata, jangan lupa subscribe lur, saya akhiri saja wassalam.